Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kisaran Aquaculture. Nah, pada video ini saya ingin membahas mengenai kelistrikan teman-teman di kolam kita, karena di sini ada beberapa upgrade mengenai kelistrikan. Nah, masalah kelistrikan ini merupakan suatu hal yang cukup krusial ya, di dalam budidaya kita menggunakan teknologi. Nah, jadi kelistrikan ini merupakan jantungnya ya, di dalam sistem kita, yaitu sistem bioflok. Karena budidaya kita ini sangat bergantung 100% dengan listrik. Dan benar-benar jika tanpa itu, maka sistem kita akan gagal. Nah, jadi teman-teman pernah kita share video mengenai kegagalan kita karena kelistrikan. Seperti di video sebelumnya, itu semua ikan yang ada di kolam itu mati. Yang bersisa itu hanya satu kolam, yang itu pun benihnya benih kecil, baru tebar. Nah, jadi bagi saya itu adalah satu hal pelajaran yang cukup berharga teman-teman. Karena dari hal itu saya jadi lebih berhati-hati ya mengenai kelistrikan. Nah, jadi di kolam ini kita upgrade beberapa hal. Contohnya memasang panel. Jadi panel ini adalah panel auto switch genset. Jadi dia hidup otomatis atau seperti ATS ya. Nah, jadi teman-teman di sini juga saya menghemat biaya. Sebenarnya saya salah, karena dari saya hitung-hitung biaya saya beli second, ternyata lebih hemat jika kita menggunakan barang-barang yang baru. Nah, jadi lucu ya. Tapi kenyataannya seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen buat panel otomatis, itu saya bisa buatkan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi kebutuhan listrik teman-teman berapa, gensetnya berapa. Jadi sebenarnya buat panel ATS ini tidak mahal kali teman-teman. Itu ada yang harga 3 jutaan, ada yang harga 2 juta, ada yang 5 jutaan, ada yang 10 juta pun ada. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman ya. Tapi rata-rata itu sebenarnya kayak saya, sebenarnya itu pakai yang harga 3 jutaan aja udah cukup. Tapi karena saya kemarin beli second, terus ternyata panelnya itu belum otomatis. Jadi ada beberapa part yang harus saya tambahin. Nah, harga partnya aja saya beli udah 1 juta. Jadi terakhirnya kemarin saya beli panelnya itu 1,5 juta ya. Terus saya beli part-partnya 1 juta, 2,5 juta. Tambah lagi beli kabel-kabel dan segala macamnya, malah bisa jadi habis 3,5 juta. Tapi kita pakai barang yang second, yang seharusnya kalau saya itu rakit dari awal baru, biayanya itu bisa tidak lebih murah dari situ, atau bisa sama seperti itu. Tapi kita dapat part yang baru. Nah, jadi ini merupakan suatu pengalaman. Jadi pengalaman ini saya share kepada teman-teman supaya teman-teman itu tidak mengikuti kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Nah, setelah panel ini itu ada beberapa upgrade lagi, yaitu tentang kabel. Nah, kabel-kabel di mesin SC itu benar-benar, contohnya itu saya tarik kabel dari meteran itu langsung menuju ke ruang mesin. Jadi untuk kelistrikan di ruang mesin itu kita harus memisah kabelnya, jangan digabungin sama kabel-kabel lampu teman-teman. Itu harus dari meteran langsung kita ambil, terus kita langsung tarik kabel ke dalam ruang mesin. Nah, gunakan itu kabel yang tunggal yang 2,5 mili, itu udah bisa untuk 1500 ataupun yang 500. Nah, apabila nih ya teman-teman itu mau menggunakan kabel itu untuk sekalian genset, misalnya di ruang mesin itu mau teman-teman buat ada mesin SC, terus juga ada mesin genset. Nah, coba teman-teman pakai yang kabel 2x4 mili teman-teman. Jadi dia yang lebih besar, yang tunggal, supaya dia bisa narik genset dan juga narik dinamo. Jadi tidak panas ya kabelnya. Nah, kalau kabelnya panas itu lama-lama nanti bisa gosong, dan akibatnya nanti seperti yang saya alami kemarin itu teman-teman. Jadi ini kita benar-benar sudah upgrade semua untuk kabel-kabelnya. Seperti ruang mesin di AMR 500 saya ini teman-teman, itu karena berdekatan enak tarik kabelnya dari meteran ke ruang mesin ini dekat gitu.
Nah, jadi untuk yang AMR 1500 karena jarak dari meteran itu ke ruang mesin cukup jauh, saya tarik kabel aja teman-teman, kabel two state. Itu kabel two state-nya kita tarik juga dari meteran. Itu juga kita tarik untuk ke genset. Jadi di ruang panel kontrol ini, di situ untuk peralihan genset. Terus kita tarik juga kabel 2,5 mili itu dari ruang panel kontrol ke ruang AMR ya, AMR 1500. Jadi ini memang benar-benar semua itu dari meteran kita tarik teman-teman, nggak ada cabang-cabang. Jadi kalau untuk rumah itu lain lagi kabelnya. Jadi jangan digabung-gabung ya seperti saya dulu, sehingga nanti kabelnya itu bisa panas. Terus juga yang perlu diperhatikan, kabel two step dengan kabel tembaga. Kabel two step itu kan aluminium teman-teman, jangan digabungin sama kabel tembaga, karena nanti dia bisa jadi gosong. Itu kabel two step yang nggak tahan. Jadi harus dikasih kayak sambungan ini ya, sambungan apa sih namanya saya lupa. Itu teman-teman pasti pernah lihat. Nah, jadi kita sambung seperti ini supaya tidak ada sambungan antara aluminium dengan tembaga, sehingga bisa membuat si aluminium jadi panas, jadi dia bisa terbakar ya, jadi bisa jadi kalah. Nah, jadi semua mengenai kelistrikan ini ada lagi satu hal yang paling penting, yaitu adalah voltase atau tegangan. Nah, jadi pasti ada di beberapa teman-teman itu daerahnya yang mempunyai voltase sangat rendah. Itu bisa di bawah 220 saat beban puncak. Jadi beban puncak itu biasanya terjadi saat sore hari, ketika seluruh tetangga kita itu menggunakan listrik untuk hidupin air misalnya, untuk mengisi sumur mau mandi, atau terjadi saat siang hari karena daerah kita daerah industri. Jadi banyak pabrik-pabrik kecil yang menggunakan listrik besar sehingga voltase kita turun. Nah, jadi tentang voltase ini ada dua hal caranya untuk mengatasinya supaya tegangannya bagus. Yang pertama itu teman-teman menggunakan stabilizer atau stapol. Nah, stapol ini saya gunakan itu merek Samuto, ini merek Cina ya teman-teman, made in China. Jadi ini ada kesalahan saya lihat di online itu dia 10.000, sangat murah, harganya cuma 4 jutaan. Sedangkan yang merek Jepang itu harganya kalau yang 10.000 itu hampir 10 jutaan. Nah, jadi hampir 50% lebih ya perbandingan harganya. Nah, jadi saya jujur aja mereview mengenai stapol ini kurang bagus teman-teman, karena dia masih buat tegangan di sini naik turun. Walaupun naik turunnya itu hanya sedikit ya. Misalnya yang biasanya ini dia dinaikkan hingga 200 memang, tapi dia mau turun saat sekarang ini beban puncak teman-teman. Kalau teman-teman dengar ini di ruang mesin saya itu suara dinamonya seperti turun naik ya. Nah, seperti itu, tapi dia tidak terlalu jauh teman-teman turunnya. Biasanya itu dari 210 itu ke 200, 210 ke 200, tapi karena naiknya cepat, jadi buat dinamo kita itu turun naik. Nah, itu juga bisa mempengaruhi biaya listrik kita teman-teman. Jadi ketika voltase turun, ampere dinamo naik, maka akan mempengaruhi biaya listrik kita teman-teman. Jadi wattnya akan makin besar. Nah, jadi ini perlu diperhatikan teman-teman, bahwa voltase yang stabil itu juga penting dan perlu diperhatikan di front kita. Nah, jadi kalau untuk rekomendasi stapol, sebaiknya teman-teman kalau mau pakai stapol itu gunakan aja yang mahal, yang merek Jepang terus. Kalau memang nggak ada biaya, beli yang second. Biasanya bekas-bekas warnet tuh banyak yang jual. Jadi kalau untuk mau beli stapol bekas, saran saya itu pemakaiannya tidak lebih dari 5 tahun. Jadi misalnya hanya dipakai di 2 tahun 3 tahun tuh ambil aja teman-teman, karena kalau yang Jepang itu dia garansinya sampai 5 tahun, sedangkan yang produk China itu cuma 1 tahun. Nah, bahkan pemakaiannya itu bisa sampai 10 tahunan. Itu udah ada beberapa warnet teman saya itu yang menggunakan merek Jepang itu masih bertahan 10 tahun, dan itu stabil terus katanya voltasenya. Nah, jadi rekomendasinya itu. Lalu cara yang kedua untuk mendapatkan voltase yang bagus, maksudnya stabil, yaitu dengan cara tarik kabel sendiri. Nah, tarik kabel sendiri ini belum saya lakukan, tapi sudah pernah kita lakukan di farm mitra kita di Binjai. Nah, jadi di situ juga permasalahannya itu ada voltasenya nggak stabil. Nah, bagaimana cara tarik kabelnya? Teman-teman panggil aja
orang PLN atau temen atau siapa aja lah yang teman-teman kenal yang biasanya di sana ngurus masalah kelistrikan. Nah, itu teman-teman suruh dia tarik kabel khusus dari tiang besar atau dari kabel besar yang kabel 3 pas. Itu ditarik ke frame teman-teman itu khusus untuk kabel itu untuk narik ke meteran teman-teman. Jadi kebanyakan itu voltasenya itu turun gara-gara kabel PLN itu satu, misalnya ini kabelnya 100 meter. Itu misalnya dari tiang 1 ke tiang 2 ini itu kan ada beberapa rumah ya, misalnya 5 rumah, jadi 10 rumah. Nah, jadi di antara tiang ini satu kabel itu dibagi-bagi teman-teman ke 10 rumah itu. Itulah yang membuat voltase kita itu jadi nggak stabil. Karena ditarik rumah sana, ditarik rumah depan, rumah belakang. Nah, itu yang buat jadi tegangan kita itu nggak stabil. Nah, jadi teman-teman bilang aja sama petugas kelistrikan teman-teman atau petugas PLN teman-teman, itu untuk tarik kabel dari kabel utama, cari fase yang paling rendah bebannya. Kenapa? Karena biasanya fase yang paling rendah itu yang dia itu yang jarang dipakai. Nah, jadi nanti kan kabel itu kan ada 3 pas ya. Kalau kabel dari tiang dari kabel besar itu ada 3 pas, cari beban yang paling rendah. Dan ukur bebannya itu saat sore hari, teman-teman. Jadi biar ketahuan berapa beban puncaknya. Nah, seperti itu kita lakukan. Alhamdulillah listriknya itu di Binjai itu bagus, teman-teman, stabil. Dia selalu di 220, 230 bahkan. Nah, dan juga dia itu bagusnya karena cuman kabel itu nggak dibagi-bagi ke rumah-rumah, hanya ke kolam dia aja. Jadi cara-cara seperti ini bisa teman-teman buat. Yang bagusnya itu antara yang mana gitu kan, pakai stapol atau tarik kabel. Kalau bagusnya itu dua-dua dilaksanakan. Udah tarik kabel, tarik lagi stapol. Memang boros, tapi gimana ya, kelistrikan ini investasinya itu cuma sekali. Dan kita budidayanya sangat bergantung sama kelistrikan. Jadi kalau untuk mengenai kelistrikan, kemesinan, itu genset misalnya, panel, itu teman-teman jangan pelit-pelit. Kenapa? Karena kita budidayanya itu 100% ya, bergantung dengan kelistrikan. Jadi harus benar-benar sediakan dana. Mungkin sekarang belum bisa ya, dicicil teman-teman. Saya juga bukan banyak uang, saya juga cicil pelan-pelan. Kita beli peralatan satu-satu, kita beli genset, kita beli panel, terus kita beli stapol, itu pelan-pelan teman-teman. Nggak ada saya itu langsung langsung beli semua, karena saya juga nggak punya uang. Oke, jadi ini aja informasi mengenai kelistrikan. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman memahami, karena kelistrikan ini sangat krusial, sangat penting. Jadi saya harapkan teman-teman itu kalau yang udah bagus ya alhamdulillah, syukur. Tapi kalau yang masih ada yang salah dengan yang saya informasikan ini, segera dibuat rencana untuk perbaikan sebelum nanti teman-teman menyesal. Karena gara-gara sedikit, artinya nggak sedikit lah, hanya gara-gara biaya mungkin sedikit besar, hanya sekali, tapi nanti berpengaruh sama hasil teman-teman nanti, atau berpengaruh sama budidaya teman-teman. Kayak saya kemarin mati semua ikannya, kan itu harusnya kita mengeluarkan biaya misalnya 10 juta untuk kelistrikan, kita bisa hilang sampai 20 juta hilang nih. Nah, jadi sangat perlu pertimbangan masalah kelistrikan ini. Nah, oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.